Selamat Eh, malam, Pak. ya, selamat malam juga buat Pak Milka dan Pak Jemi. Nah, nanti minta tolong ketika saya bicara, semua suara bisa di-silent-kan ya. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini untuk kesempatan dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami diberikan waktu boleh bertemu kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Mohon Tuhan hadir menyertai pemberitaan firman Tuhan dan juga memberkati semua sarana internet yang kami pakai sehingga boleh lancar sampai pada akhirnya nanti. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu dan pimpinlah hamba-Mu boleh menyampaikan dan berkata-kata dengan jelas sehingga kebenaran firman Tuhan boleh dimengerti oleh kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Saya akan share screen. Nah, saudara, saya diberikan satu tema ya oleh pengurus membahas tentang life after death, kehidupan setelah kematian, dan saya mengambil satu judul yang namanya Journey to Eternity ya, satu perjalanan kepada kekekalan. Karena semua orang pada intinya ya sedang menjalani perjalanan kepada kekekalan. Nah, saudara, di dalam pembahasan saya kali ini kelihatannya sesuatu yang sepele ya, membahas tentang kehidupan setelah kematian. Tetapi sebenarnya ini satu tema yang cukup luas, sehingga malam ini tidak mungkin kita bisa membahas secara semuanya dan secara mendetil. Dan di dalam pembahasan kita hari ini, saya tidak membahas tentang surga, tentang neraka secara khusus, tidak. Dan juga beberapa hal akan kita bahas hanya secara sepintas ya, karena ini sesuatu yang cukup luas sebetulnya, sehingga tidak memungkinkan di dalam waktu 1 jam ini kita membahas semua hal sampai mendetail. Dan tentunya pembahasan saya ini akan berdasarkan di dalam pandangan teologi Protestan, ya, sehingga nanti saya akan menjelaskan beberapa hal yang berbeda di dalam denominasi yang lain. Ya, kita akan memulai. Saudara sekalian, ini ada satu tema yang sebenarnya jarang dibahas ya di dalam gereja-gereja, khususnya gereja-gereja yang beretnis Tionghoa, karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang dianggap tabu, yaitu berbicara tentang kematian. Tetapi sebenarnya ini sesuatu realitas kehidupan, saudara, yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau kita melihat dari ilmu sosiologi, di dalam sejarah telah dibuktikan secara arkeologi, saudara lihat bahwa penemuan terakota ya oleh di negara Tiongkok yang dibikin oleh Kaisar pertama Jing Huang ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Bahwa di dalam pemikiran Kaisar Jing Huang ini mempunyai satu kesadaran tentang realitas hidup yang kekal, sehingga dia berpikir bahwa di alam sana nanti dia bisa tetap memiliki pasukan tentara seperti ketika dia masih hidup. Nah, ini juga fenomena yang umum terjadi bahkan di Mesir ya, ditemukan di dalam makam King Tutankhamen itu adalah begitu banyak perhiasan, kereta, dan segala kebutuhan hidup yang dia miliki sekarang itu dibawa ke dalam dunia kekekalan. Diharapkan itu semua masih berguna bagi dia. Saudara, ini satu fenomena yang umum ya, bukan hanya di Tiongkok dan di Mesir, tetapi ini satu fenomena yang global di mana-mana, bahwa di dalam diri kita manusia itu ternyata ada satu kesadaran terhadap hidup yang kekal, satu kesadaran tentang kematian, saudara. Nah, kenapa bisa demikian? Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara lihat, Tuhan itu telah menanamkan di dalam diri setiap manusia itu satu sifat kekekalan, saudara. Sehingga itu nyata di dalam kehidupan manusia ketika dia masih hidup, dia semua memikirkan tentang kekekalan dan sebagainya. Ya, nah ini yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan di pihak yang lain, saudara, Alkitab mengatakan kepada kita satu hal, yaitu ternyata hidup manusia ini sangat singkat sekali. Kita
seringkali bertemu, kalau kita ke rumah duka, bertemu dengan orang yang umur sampai 90, sampai 100 tahun, kita omong, wah umur panjang ini, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dari kacamata firman Tuhan, itu sesuatu yang sangat singkat, saudara. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, Mazmur 90 juga mengatakan hal yang sama. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara lihat, sepanjang apapun umur seseorang, Alkitab mengatakan kalau itu dilihat dari kacamata kekekalan, ternyata usia manusia itu di dalam dunia ini sangat singkat sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan coba melihat ya satu definisi tentang kematian menurut medis, bahwa hidup manusia itu singkat, suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini, dan menurut medis apa sih arti kematian itu? Nah, medis itu memberikan definisi kematian yang kira-kira artinya berhentinya suatu kehidupan, berhentinya semua fungsi dari alat-alat tubuh yang vital, ya, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Nah, dia memberikan satu definisi. Pertama adalah fungsi otak, ya, berhenti. Biasanya diuji dengan EEG sebagai flat line, ya, garis yang datar. Kemudian respiratory system, itu sistem pernafasan, dan circulatory system, darah dan sebagainya, jantung berhenti. Jadi menurut medis, saudara, kematian itu adalah berhentinya suatu fungsi alat-alat organ vital di dalam tubuh manusia. Tetapi medis tidak memberikan jawaban lebih dari ini, saudara, tentang kematian. Maka kita akan kembali lagi kepada Alkitab, ya, bagaimana Alkitab memandang kematian itu sendiri. Nah, saudara, kenapa manusia itu harus mengalami kematian? Medis tak bisa jawab, saudara. Medis hanya berpikir yaitu sebagai satu bagian dari hukum alam. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kematian itu bukan hukum alam, tetapi kematian itu adalah hukum dosa, saudara. Nah, ini sesuatu yang Alkitab katakan kepada kita. Ya, Kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Nah, mati di sini adalah mati jasmani, termasuk adalah mati rohani. Di Yeskiel 18 ayat 4, sungguh semua jiwa aku punya, baik ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi saudara lihat bahwa kematian di dalam pandangan Alkitab ini bukan hukum alam. Kematian sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, saudara. Nah, Tuhan pertama kali menciptakan manusia itu dinilai amat baik, amat indah. Tetapi dengan hadirnya dosa di dalam dunia ini, itulah yang menyebabkan jawaban mengapa makhluk hidup di dalam alam semesta ini, termasuk manusia, harus mengalami kematian. Karena ini adalah hukuman atas dosa. Ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Louis Berkhof di dalam bukunya, ya, bahwa Alkitab mengatakan dengan pasti bahwa kematian itu adalah sesuatu yang dibawa ke dalam dunia oleh manusia melalui dosa, dan secara positif itu ada satu hukuman bagi dosa. Jadi ini, saudara, yang harus kita ketahui bahwa kematian itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajar, tetapi adalah sesuatu akibat dari dosa. Ya. Nah, Roma 5 ayat 12 juga mengatakan hal yang sama. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lihat, saudara, di sini Paulus itu menghubungkan maut, ya, kematian itu baik jasmani maupun rohani, dengan munculnya atau dengan kehadiran dosa. Karena manusia telah berbuat dosa, maka maut itu telah menjalar. Roma 6 ayat 23 juga sama, sebab upah dosa ialah maut. Ya. Jadi saudara, tidak ada penjelasan lain, saudara, dari kacamata Alkitab
Mengapa manusia harus mengalami kematian? Karena kita sudah berdosa. Itu satu-satunya jawaban, ya. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita menyelidiki dengan teliti, Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang kematian secara jasmani, Saudara. Manusia kembali menjadi debu tanah, tetapi Alkitab melihat ada 3 macam kematian. Ya, kita seringkali tidak sadar ini, kita cuma berpikir kematian jasmani. Yang pertama, itu disebut dengan kematian rohani. Apa itu? Yaitu terpisahnya roh manusia dari Allah. Ya, terpisahnya roh kita dari Allah. Berarti kita itu dikatakan mati rohani karena dosa tadi. Sehingga roh kita yang dulunya begitu dekat dengan Allah sehingga harus terpisah. Ya. Kedua adalah kematian jasmani. Ini yang paling umum kita kenal, yaitu terpisahnya roh dari tubuh. Seperti pengertian di dalam dunia medis tadi ya, terpisahnya atau berhentinya fungsi dari organ tubuh. Dan ketiga, Saudara, ada yang disebut dengan kematian kekal, eternal death. Apa itu? Yaitu kematian rohani yang permanen. Jadi kematian rohani terpisah dari Allah secara permanen. Ini bicara tentang penghukuman kekal di dalam neraka, di mana manusia dikatakan mengalami kematian kekal terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya. Nah, ada satu kalimat menarik, Saudara, yang saya kutipkan dari Loren Bettner ya di dalam bukunya Immortality. Satu kalimat yang mungkin Saudara sering dengar ini. Bagi mereka yang dilahirkan satu kali akan mengalami, bagi mereka yang lahir hanya sekali, yaitu physical birth ya, kelahiran secara jasmani, akan mengalami kematian secara 2 kali, yaitu kematian secara fisik dan kematian secara rohani. Tetapi bagi mereka yang lahir 2 kali, hanya akan mengalami kematian 1 kali saja, yaitu kematian jasmani, physical death. Artinya jelas, Saudara, kalau kita itu di dalam hidup ya cuma pernah lahir 1 kali secara jasmani dari rahim orang tua kita, maka orang-orang seperti ini akan mengalami kematian 2 kali. Dia akan mati jasmani dan dia tidak pernah berdamai dengan Tuhan, dia akan mengalami kematian rohani yang kekal. Tapi bagi orang yang lahir 2 kali, yaitu lahir secara jasmani dan lahir baru di dalam Tuhan, dia hanya mengalami kematian 1 kali saja, yaitu kematian jasmani. Tetapi dia akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita akan mulai masuk sekarang ke dalam inti pembicaraan kita, Saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang kematian, sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan dialami oleh semua orang, kemanakah roh manusia setelah orang itu mati atau meninggal? Ya, ini bicara tentang kematian jasmani. Nah, Saudara, di dalam Alkitab itu dengan jelas mengatakan bahwa orang yang meninggal, kalau dia adalah orang percaya, dia anak Tuhan, rohnya itu langsung bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak kemana-mana, Saudara, dia langsung pulang ke rumah Bapak, tidak mampir ke sini, ke sana, ya, tetapi langsung ke rumah Bapak di surga. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi ini satu ayat yang menunjukkan Paulus kerinduannya untuk menetap kepada Tuhan, beralih dari tubuh ini kepada Tuhan. Ya, berarti dia memiliki satu konsep setelah Paulus meninggal dia bersama-sama dengan Allah. Filipi 1 ayat 23, aku didesak dari 2 pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Perhatikan, pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi pergi di sini ini kan bahasa halus daripada mati ya. Aku ingin mati dan diam pergi bersama dengan Kristus. Jadi Saudara lihat, ini ada satu pemikiran di dalam Alkitab bahwa orang yang percaya anak Tuhan yang di dalam Tuhan pada waktu dia meninggal dipanggil Tuhan, dia pulang ke rumah Bapa langsung bersama dengan Allah.
Nah, ayat yang paling jelas itu ada di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sampingnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, saudara, Firdaus ini apa? Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Ketika saudara mempelajari eskatologi, akan ada banyak tafsiran tentang istilah-istilah yang muncul di dalam Alkitab. Ada istilah Firdaus, ada istilah pangkuan Abraham, ada istilah rumah Bapak, macam-macam. Nah, sebenarnya itu apa, saudara? Nah, kalau saudara membaca tafsiran-tafsiran, mungkin kita pernah membaca, oh Firdaus ini satu tempat lain, ya, tempat ruang tunggu, waiting room dan sebagainya. Tetapi menurut saya, saudara, semua istilah-istilah itu adalah menunjuk kepada satu arti yang sama, yaitu adalah surga sebenarnya. Jadi surga di dalam Alkitab itu sering dituliskan dengan berbagai macam istilah. Ada istilah rumah Bapak yang paling umum. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ngomong ke pangkuan Abraham, Lazarus, dan di dalam penjahat ini Tuhan Yesus ngomong, "Kau dan aku ke Firdaus." Wahyu pakai istilah langit dan bumi baru, dan mungkin ada istilah-istilah yang lain. Ya, jadi kita jangan dibingungkan, ini apa ini? Apakah di dalam kekekalan ada banyak tempat yang harus dimampiri oleh manusia, roh manusia? Enggak, saudara. Saya lebih setuju kepada satu tafsiran bahwa semuanya ini adalah menunjuk kepada tempat yang sama, yaitu surga. Ya, nah ini adalah tentang orang yang di dalam Tuhan. Jadi dia langsung bertemu dengan Allah, menikmati surga di sana dan sebagainya. Lalu bagaimana, saudara, dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya, dan ketika orang ini meninggal, dia pergi kemana? Apakah dia juga pergi mampir ke tempat-tempat tertentu? Alkitab mengatakan sekali lagi, juga tidak. Orang seperti ini juga akan langsung secara roh pergi ke tempat penghukuman yang kekal atau ke dalam neraka. Lukas 16 ayat ke-23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dia sudah mengalami sengsara, saudara. Bukan ada di waiting room tunggu penghakiman baru dia mengalami sengsara. Tidak. Dia langsung mengalami sengsara di alam maut. Dan ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Nah, saudara, ini adalah jawaban yang seringkali kita pertanyakan, kemana sih roh manusia setelah mati? Jadi tidak ada, saudara, istilah orang meninggal lalu rohnya gentayangan, tidak ada. Sampai 40 hari gentayangan seperti orang tidak tahu, bingung mau kemana, tidak ada, saudara. Itu semua bukan satu ajaran di dalam Alkitab. Ya, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Demikian juga orang yang tidak percaya Tuhan akan langsung mengalami penghukuman di neraka. Nah, saudara, ada hal-hal yang harus saya jelaskan ketika kita berbicara tentang topik kematian dan sekitarnya ini. Karena ada banyak orang berpikir bahwa roh manusia setelah mati, dia tidak langsung pergi ke surga atau langsung pergi ke neraka, tapi mampir ke tempat-tempat tertentu. Ya, sehingga saya harus menjelaskan dari sudut pandang teologi Protestan beberapa hal yang mungkin membingungkan bagi kita. Ya, kita mungkin pernah dengar istilah-istilah ini. Pertama, saudara, saya harus menjelaskan bahwa purgatori itu bukan ajaran Alkitab. Ya, kita di dalam Protestanisme tidak percaya ada satu tempat yang namanya purgatori. Nah, saudara, purgatori ini apa? Purgatori ini adalah satu tempat, saudara. Bukan surga, juga bukan neraka. Tapi ini disebut dengan istilah adalah api penyucian, ya, dari kata bahasa Inggris purge, memurnikan. Api penyucian bagi siapa? Bagi orang percaya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebelum masuk ke surga. Loh, kok masuk ke tempat ini untuk apa, saudara? Nah, sesuai namanya, untuk dimurnikan. Ya, jadi perlu saya garis bawahi bahwa
ajaran purgatori ini tidak ada di dalam Alkitab 66 kitab yang seperti di tangan kita. Tapi ajaran ini muncul di dalam kitab Apokripa atau Deuterokanonika yang kitab bernama 2 Makabe, di mana kita tidak mengakui ini sebagai firman Tuhan. Ya, jadi ini di dalam Alkitab kita tidak pernah ada ajaran satu tempat yang namanya purgatori untuk memurnikan, untuk menguduskan orang percaya sebelum dia masuk ke surga. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa orang percaya pada waktu meninggal kok tidak langsung masuk ke surga, tetapi perlu disucikan lagi di dalam tempat api penyucian ini? Nah, penjelasannya itu adalah karena setelah orang itu dibaptis, ya, setelah orang itu dibaptis, kemungkinan dia bisa berdosa lagi, kan, bisa jatuh dalam dosa lagi. Kemudian dosa itu belum diampuni, dosa itu belum dibereskan, orang itu meninggal, saudara. Jadi kan seolah-olah dia masih punya tanggungan dosa. Nah, bagaimana ini? Nah, inilah tugasnya di dalam api penyucian, dosa-dosanya itu dibakar, dimurnikan, ya. Jadi ini yang dikatakan juga di dalam bukunya Loren Bettner, ya, tentang immortality, dikatakan bahwa semua orang percaya kecuali kaum martir, ya, bahkan termasuk adalah orang-orang rohani, highest clergy, rohaniwan tingkat tinggi, harus pergi ke tempat purgatori untuk membayar hukuman dari dosa-dosa yang dilakukan setelah baptisan. Jadi ini, saudara, satu pemikiran tentang keberadaan satu tempat yang untuk memurnikan, menyucikan dosa-dosa yang dilakukan setelah seseorang itu dibaptis. Ya, jadi api penyucian ini digambarkan ya seperti tempat penghukuman, tapi meskipun mungkin tidak sehebat neraka, tapi tujuannya untuk memurnikan roh atau jiwa manusia yang berdosa. Nah, saudara, memang ya ini ada sesuatu yang menjadi polemik, dan ketika kita melihat di dalam Alkitab, saudara, sebenarnya Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa tidak ada tempat lain selain surga dan neraka setelah orang itu meninggal. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Orang percaya meninggal, hari ini engkau dan aku bersama-sama ke Firdaus. Firdaus itu bukan purgatori, saudara. Nah, kalau Firdaus purgatori jadi aneh, Yesus untuk apa masuk ke purgatori? Hari ini engkau dan aku bersama-sama ke surga, ya. Nah, demikian juga bagi orang yang tidak percaya, dia akan langsung masuk ke dalam penghukuman kekal. Jadi Alkitab tidak menunjukkan adanya tempat lain selain dua tempat ini. Nah, pada masa reformasi, purgatori ini juga yang menjadi pemicu peristiwa reformasi di mana Martin Luther menancapkan 95 dalil di gereja Wittenberg, ya. Karena apa, saudara? Karena ini menjadi satu hal yang bukan hanya secara doktrinal, secara biblika, tidak ada ayatnya di dalam Alkitab kita, tetapi ini juga menjadikan sesuatu yang mengganggu hati nurani para bapak reformator, khususnya Martin Luther. Mengapa? Karena pada zaman itu, ya, zaman itu, doktrin ini menjadikan seolah-olah Allah ini bisa disuap oleh manusia, saudara. Ya, kita tahu pada masa itu terjadi jual beli, surat penghapusan dosa dan sebagainya. Sehingga orang yang kaya yang memberikan sumbangan besar kepada gereja, maka roh orang yang mati, entah itu saudaranya, anaknya atau suaminya atau siapapun, itu akan dipersingkat waktunya di dalam purgatori. Nah, ini yang sesuatu yang membuat Bapak Reformator menjadi geram melihat praktek gereja seperti itu pada masa itu, ya, sehingga dia memberikan salah satu di dalam 95 dalil, dia menuliskan protes terhadap praktek yang keliru ini, ya. Nah, saudara, bayangkan kalau orang miskin, ya berarti roh dari anaknya atau suaminya atau orang tuanya yang makin lama di situ, saudara, karena tidak mampu memberikan persembahan kepada gereja. Nah, ini menjadi satu hal yang agak aneh, ya, pada masa itu, bahwa orang dimurnikan di satu tempat itu diukur dengan persembahan kepada gereja. Walaupun mungkin pada masa sekarang sudah tidak dipraktekkan persembahan ini, tetapi doktrin ini
tetap ada, ya, dipegang. Nah, saudara, hal kedua yang memberatkan kita, mengapa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan? Karena doktrin ini menjadikan karya Kristus itu tidak sempurna, saudara. Bukankah Alkitab mengatakan ketika Kristus di atas kayu salib, dia berkata sudah genap, ya sudah selesai apa yang dia kerjakan, karya keselamatannya itu sudah sempurna, tidak perlu ditambahi lagi, tidak perlu disempurnakan lagi. Maka ketika orang meninggal, dia harus rohnya dimurnikan lagi, memakai api, itu sesuatu yang agak lucu, saudara, sehingga menjadikan karya Kristus itu jadi tidak sempurna, perlu disempurnakan lagi. Ya, nah ini ada beberapa argumentasi yang kita berikan bahwa purgatori ada satu tempat yang sebenarnya tidak pernah ada di dalam Alkitab kita. Ya, nah ini satu tempat yang harus kita klarifikasi supaya saudara jelas kemana roh orang meninggal. Lalu kedua, saudara, Alkitab juga tidak pernah mengatakan, mengajarkan ada satu tempat yang namanya limbus patrum, ya, limbo. Tempat patrum itu dari kata patriark, bapak, ya. Jadi artinya begini, apa limbus patrum itu? Limbus patrum adalah satu tempat lagi, yang lain lagi, saudara. Bagi roh orang yang percaya meninggal di dalam PL. Jadi ini tempat bukan surga, bukan neraka, tapi satu tempat penampungan bagi roh orang-orang di dalam PL. Jadi Daud, Abraham, Musa itu tidak langsung ke surga, ya, tapi adalah ditampung di tempat namanya limbus patrum. Nah, sampai kapan ditampung di situ? Sampai Yesus menggenapkan karya keselamatan. Apa maksudnya menggenapkan karya keselamatan ini? Yaitu ketika Yesus di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-19 dikatakan, khususnya ayat ke-19 ya, saya bacakan langsung. Dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah ini saudara, dasar ayatnya ya. Jadi orang-orang PL itu ditampung di tempat namanya limbus patrum sampai Yesus membebaskan mereka di dalam dari penjara ya. Padahal saudara, ayat ini sama sekali tidak berbicara demikian, karena ayat ini itu berbicara Yesus, ini kesalahan LAI ya saudara. Yesus pergi di dalam bagian ini bukan memberitakan Injil kepada orang yang sudah meninggal dalam PL, tetapi Yesus adalah mendeklarasikan akan kemenangannya, ya, akan kebangkitannya. Jadi ini kan bicara konteksnya tentang Nuh, kalau saudara baca secara utuh, ya, di mana pada masa Nuh orang-orang yang diberitakan Injil oleh Nuh itu kan tidak mau bertobat, sampai akhirnya terjadilah banjir, mereka binasa dan sebagainya. Jadi konteksnya seperti itu. Yesus pergi bertemu dengan mereka di dalam roh ini bukan untuk membebaskan mereka, saudara, tapi untuk menyatakan, memproklamasikan kemenangannya, bahwa apa yang dikatakan oleh Nuh itu ada satu kebenaran, ya. Itu konteksnya kira-kira. Jadi ini bukan bicara tempat penampungan roh bagi orang-orang di dalam perjanjian lama, ya. Jadi tidak ada tempat yang namanya limbus patrum. Berikutnya, saudara, ada satu tempat lagi yang disebut dengan limbus infantum. Ya, dari kata infant yaitu anak-anak atau bayi. Nah, ini satu tempat bagi roh bayi yang meninggal, yang belum sempat dibaptis. Baik itu anaknya orang percaya atau anaknya orang yang bukan percaya. Ya, believers atau non-believers. Pokoknya bayi sebelum dibaptis dia meninggal, dia akan berada di tempat yang namanya limbus infantum ini, dan dia ada di sana menetap untuk selamanya, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ini karena terjadi karena didasarkan pada satu doktrin yang disebut dengan baptismal regeneration atau kelahiran baru melalui baptisan. Jadi intinya, saudara, orang kalau tidak dibaptis dia tidak selamat, ya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, maka disebut dengan baptismal regeneration, baptisan yang melahirbarukan. Nah, inilah saudara tadi yang saya katakan ya, kita ini dibatasi oleh waktu.
sehingga saya tidak bisa menjelaskan sampai mendetail tentang purgatori, limbus patrum, dan limbus infantum. Tetapi intinya, saudara, yang saya mau ajarkan adalah 3 tempat ini sebenarnya kalau kita meneliti di dalam Alkitab kita, kanon kita, 66 kitab ini, itu tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Jadi tidak ada tempat purgatori, limbus patrum, maupun limbus infantum. Nah, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa roh manusia setelah meninggal hanya ada 2 kemungkinan, ya entah ke surga atau ke neraka, ya sudah itu tok, saudara. Kalau dia percaya Yesus, dia masuk hidup kekal di dalam kerajaan surga, kalau tidak ya dia di dalam penghukuman yang kekal, ya. Jadi Alkitab sebenarnya sesuatu yang simple, tidak ada tempat-tempat lain yang harus dimampiri oleh orang yang sudah meninggal. Nah, berikutnya saya akan berbicara sekarang tentang satu istilah yang juga mungkin sering muncul, sering kita dengar, yaitu intermediate state. Ya, ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara tentang apa sih yang terjadi ya di dalam kematian itu ketika seseorang itu sudah meninggal, yaitu antara masa orang itu meninggal dan kebangkitan. Jadi orang tua kita yang mendahului kita, siapapun itu, mereka sekarang berada di dalam satu kondisi yang disebut dengan intermediate state, ya, satu realitas masa antara. Intermediate itu kan perantara, status perantara. Jadi banyak orang keliru, saudara, berkata intermediate state ini tempat. Bukan, saudara. Intermediate state ini bukan tempat. Ini adalah satu masa antara, dia menantikan kebangkitannya. Jadi masa antara kematian dan kebangkitannya itu disebut dengan masa intermediate state. Ya, nah apa yang terjadi di dalam masa ini, di dalam roh manusia yang sudah meninggal? Ada beberapa hal yang perlu kita luruskan lagi, saudara, ketika kita berbicara tentang intermediate state ini. Pertama, Alkitab mengatakan kepada kita ya, bahwa di balik kematian, roh manusia itu tetap di dalam keadaan aktif, saudara. Di dalam keadaan yang sadar, bukan dalam keadaan pasif atau tertidur. Biasa dikenal dengan istilah soul sleep theory. Nanti sebentar akan saya jelaskan. Teori roh yang tertidur, ya. Jadi saudara, di dalam masa mereka menantikan tubuh kebangkitan ini, jangan pikir roh manusia itu pasif seperti orang dibius lalu tidak sadar, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki keaktifan dan sebagainya. Tidak, saudara. Roh manusia tetap aktif. Berarti, saudara, mereka sudah merasakan satu kebahagiaan di surga dan satu penderitaan di neraka. Ya, meskipun Yesus belum datang kedua kali, meskipun penghakiman terakhir belum terjadi, tapi mereka sudah menikmati kebahagiaan di surga. Tadi kan kita sudah tegaskan, orang roh meninggal itu rohnya tidak gentayangan, langsung pergi ke surga atau ke neraka. Berarti dia sudah menikmati kebahagiaan di surga atau di neraka. Tapi, saudara, nah karena ini masih intermediate state, belum final condition, maka tetap ini adalah orang-orang mereka belum menerima sesuatu yang sempurna. Jadi mereka belum menerima tubuh kebangkitan, mereka belum menerima reward atau pahala karena belum ada penghakiman terakhir, ya. Tapi ini sehingga mereka bukanlah dalam kondisi yang ideal, yang sempurna. Tapi sudah bahagia, sudah menikmati, cuma belum fully menikmati. Ya, ini yang terjadi di dalam intermediate state. Demikian juga sama dengan orang di dalam penghukuman kekal. Ya sudah dihukum, sudah menderita, tetapi belum mencapai puncaknya, belum sempurna penderitaan itu. Ya, jadi ini beberapa istilah tentang intermediate state. Ya. Nah, Westminster Confession di dalam bukunya ya mengatakan seperti ini, bahwa tubuh manusia setelah kematian kembali menjadi debu dan hancur, ya maksudnya menjadi debu tanah. Tetapi rohnya mereka tidak tertidur, saudara, melainkan memiliki
keberadaan yang kekal, ya, secara langsung kembali kepada Allah yang memberi hidup kepada mereka. Nah, jadi ini roh-roh daripada orang yang benar maka dijadikan sempurna atau sempurna di dalam kekudusan, diterima di dalam surga yang tertinggi, ya, di mana mereka melihat wajah Allah di dalam terang dan kemuliaan. Nah, ini menantikan the full redemption of their bodies, menantikan penebusan yang seutuhnya dari tubuh mereka. Nah, ini bicara intermediate state, saudara. Dan roh-roh dari orang yang jahat dibuang ke neraka, di mana mereka tinggal di sana menderita di dalam kegelapan yang dipersiapkan untuk penghakiman pada hari akhir. Nah, di samping kedua tempat ini penting ya. Selain kedua tempat ini, bagi jiwa-jiwa yang terpisah dari tubuh mereka, Alkitab tidak mengakui ada tempat yang lain. Nah, ini saudara ya. Jadi di dalam pengakuan Westminster Confession of Faith, salah satu pengakuan iman penting yang kita terima mengatakan juga hal yang sama, bahwa selain dua tempat ini, neraka dan surga, Alkitab tidak menyatakan ada tempat-tempat lain yang perlu disinggahi oleh roh manusia. Ya, ini tentang intermediate state. Nah, sekarang tadi saya telah menyinggung soul sleep theory. Ada teori-teori atau satu pandangan, saudara, ketika orang itu meninggal sampai dia nanti dibangkitkan, dikatakan rohnya tertidur. Ini ajaran yang disebut dengan soul sleep theory. Dan kita kembali harus mengatakan bahwa pandangan ini sekali lagi bukan ajaran Alkitab. Ya, jadi soul sleep theory ini mengatakan roh manusia tertidur, pasif, tak sadar, saudara, sehingga kebangkitan hingga pada hari kebangkitan dan kedatangan Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus bangunkan, baru mereka sadar kembali. Nah, siapa yang memegang pandangan ini? Ada banyak, ya. Ini saksi Yehova pegang pandangan ini, mengajarkan roh manusia tertidur. Juga pada masa reformasi ini juga dipegang oleh Anabaptis. Kemudian ada Irvingites, ya. Ini salah satu sekte di dalam abad ke-17. Kemudian Gereja Advent juga pegang pandangan soul sleep theory. Nah, kenapa saudara mereka berpikiran seperti ini? Nah, ini menarik untuk kita ketahui. Soul sleep theory ini muncul karena kesalahan tafsir, saudara. Kesalahan tafsir dari beberapa ayat. Nah, ini ya, saya tidak tuliskan satu persatu, tapi saya akan jelaskan beberapa contoh saja. Misalkan di dalam Matius 9 ayat 24. Ketika Tuhan Yesus diminta menyembuhkan anak rumah kepala ibadat yang sakit, ya, sampai tengah jalan Tuhan Yesus diberitahu, sudah terlambat Tuhan, anaknya sudah mati. Lalu saudara baca di dalam Matius 9 ayat 24, Tuhan Yesus ngomong, anak itu tidak mati, dia cuma tidur. Nah, lalu di dalam kasusnya Lazarus juga sama. Tuhan Yesus mendengar Lazarus meninggal, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi, aku akan membangunkan Lazarus dari tidurnya. Nah, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus juga dikatakan Maria atau Marta menangis ya sudah mati. Tuhan Yesus berkata kembali, Lazarus tidak mati, dia cuma tertidur. Jadi kata tidur itu muncul beberapa kali, saudara. Sehingga mereka ini mentafsirkan bahwa roh orang yang meninggal itu tertidur. Jadi tertidur itu ya tidak sadar, pasif, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa menikmati relasi dengan Tuhan, macam-macam. Pokoknya tertidur. Ya. Nah, saudara, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini sesuatu kesalahan tafsir, saudara. Tuhan Yesus itu memakai kata tidur-tidur berulang kali, masuk juga Paulus ya. Itu adalah gaya bahasa eufemisme, gaya bahasa yang diperhalus. Ya, gaya bahasa yang diperhalus, eufemisme. Jadi bukan berarti betul-betul orang meninggal itu rohnya tertidur, tapi itu ada bahasa yang diperhalus, ya. Nah, lihat saudara, Alkitab sebenarnya kembali tidak pernah mengajarkan adanya kesempatan keselamatan setelah kematian. Jadi ini hal kedua yang harus kita ketahui ketika kita berbicara tentang intermediate state, ya. Jadi soul sleep theory
Itu sesuatu yang keliru. Lalu ada yang mengatakan kedua, saudara, antara dia mati dan bangkit, masih ada kemungkinan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki kesempatan kedua, ya, second chance. Jadi artinya orang yang selama hidup dia tidak pernah mau percaya Tuhan, nah ini ada kesempatannya lagi nih, ya, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ayo kamu bertobat dan sebagainya. Nah, saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan ya adanya kesempatan keselamatan setelah kematian, saudara. Tidak ada, saudara. Nah, kenapa ini bisa muncul? Ini dipegang oleh Bapak Gereja Clement Alexandria dan muridnya ya, Origen, mengajarkan hal seperti ini. Nah, ini kembali kesalahan tafsir dari 1 Petrus 3 ayat 19 tadi yang kita baca. Dikatakan di dalam roh Yesus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang di penjara. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, maksudnya itu bukan Yesus memberitakan Injil. Tidak ada orang yang sudah meninggal lalu dia mendapat kesempatan kedua untuk bertobat, ya. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Sudah cukup, saudara, sudah selesai. Kesempatan itu sudah tertutup. Tidak mungkin ada hal kedua kali atau kesempatan kedua kali bagi orang itu untuk bertobat, ya. Beberapa tahun yang lalu ini menjadi satu tren sehingga muncul satu istilah doa untuk orang mati, yaitu orang yang sudah meninggal rohnya dipanggil kembali lalu diinjili supaya dia bertobat di dalam alam bakah di sana dan kemudian diselamatkan. Ya, jelas ini bukan ajaran firman Tuhan, saudara. Nah, beberapa argumen yang bisa kita berikan secara logika, saudara. Misalnya ya, kalau ada kesempatan kedua setelah kematian, lah, saudara, untuk apa Tuhan Yesus itu memberikan perintah amanat agung? Pergilah, beritakan Injil kepada semua bangsa. Lah untuk apa? Ya santai-santai aja. Lalu juga untuk apa Paulus berjeri lelah memberitakan Injil, saudara? Kalau di balik kematian itu orang masih bisa bertobat kembali. Buat apa Paulus kok sampai dirajam batu, mengalami penganiayaan, kapal karam dan sebagainya? Ya, untuk apa dia berjeri lelah? Ya, kalau di balik kematian masih ada kesempatan orang diselamatkan. Ya, jadi aneh sekali, saudara, karena Alkitab tidak pernah sekali lagi mengajarkan ada kesempatan kedua setelah kematian. Dan ini didukung misalkan di dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi sudah fix, saudara. Tidak ada bisa berubah-berubah lagi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat setelah masa intermediate state selesai, Yesus datang kedua kali, inilah yang disebut dengan kita akan mengalami penghakiman terakhir, ya, the last judgment. Misal di dalam Wahyu 20 dikatakan, aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi ini satu proses tahap ketika Tuhan datang akan terjadi yang namanya the last judgment. Nah, the last judgment ini, saudara, juga muncul di dalam ayat-ayat yang lain. Kalau nanti saudara ada waktu, silakan dibaca bahwa setelah kedatangan Tuhan kedua kali akan ada penghakiman. Pengkhotbah 12 ayat 14 juga mengatakan hal yang sama. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik
entah itu jahat. Ya, jadi ini satu penghakiman, dan di dalam Alkitab penghakiman terakhir ini hanya akan terjadi satu kali pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dan setelah itu dan setelah kebangkitan tubuh ya akan ada penghakiman. Dan saudara, beberapa denominasi gereja misalkan seperti dispensasionalisme ini mengajarkan bahwa penghakiman itu akan terjadi berulang-ulang, saudara, beberapa kali. Nanti ada penghakiman khusus untuk orang percaya, penghakiman khusus untuk orang tidak percaya, Yesus turun naik surga untuk menjemput umatnya. Jadi ini sesuatu pandangan yang sekali lagi tidak kita bahas, ya, karena ini di luar konteks kita. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah di dalam pandangan orang-orang Reform dan orang-orang Injili pada umumnya, kedatangan Yesus itu cuma satu kali, dan penghakiman itu juga satu kali, tidak berulang-ulang, ya. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi pada waktu penghakiman terakhir tersebut? Alkitab memberikan kepada kita beberapa petunjuk penting. Pertama, yang akan menghakimi nanti adalah Kristus, saudara. Ya, Kristus menjadi hakimnya. Paulus ngomong di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, jadi Kristus Yesus yang akan menghakimi. Yohanes 5 ayat 27 juga sama. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ya, jadi Kristus akan datang sebagai hakim. Kedua, di dalam proses penghakiman ini, orang benar atau orang percaya akan dihakimi juga. Untuk apa? Bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima mahkota kemuliaan, reward sesuai perbuatannya. Ya, jadi saudara, kita jangan berpikir karena kita sudah diselamatkan lalu kita tidak dihakimi, tetap dihakimi, tapi bukan untuk dihukum. Tetapi orang fasik dan orang yang tidak percaya dihakimi untuk menerima penghukuman sesuai perbuatan mereka. Ya. Nih. Lalu ketiga, bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang fasik, pada waktu penghakiman terakhir ini, iblis pun akan dihakimi. Jadi 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas ayat 6 menjelaskan iblis juga akan dihakimi menerima penghukuman yang kekal. Ya. Nah, yang keempat, saudara, Paulus mengatakan satu kalimat yang unik di dalam 1 Korintus 6. Paulus mengatakan kita juga akan menghakimi malaikat. Ya, 1 Korintus 6. Jadi ini konteksnya jemaat Korintus itu kan konflik, berseteru. Lalu mereka mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, Paulus marah, menegur. Masakan kamu orang percaya kok mencari keadilan kepada orang yang tidak percaya? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat ya pada hari penghakiman? Jadi luar biasa, saudara. Berikutnya, pada peristiwa penghakiman ini baru nanti akan selesai ya final destination, setiap orang akan pada tempatnya masing-masing. Jadi kan mengakhiri intermediate state, Kristus datang, penghakiman terakhir terjadi, dan final destination akan sudah fix selama-lamanya. Sudah selesai sampai saat itu. Nah, ini lagi saya harus jelaskan. Di dalam peristiwa penghakiman terakhir, ada satu pemikiran yang kembali harus kita koreksi, harus saya nyatakan kepada kita, yaitu satu pandangan yang disebut dengan annihilation. Ya. Nah, saudara, annihilation ini apa, saudara? Annihilation ini satu ajaran yang mengatakan bahwa setelah penghakiman terakhir, semua roh manusia yang fasik, ya, orang jahat, orang yang tidak percaya Tuhan, akan dimusnahkan, dari kata annihilate, dimusnahkan, dihancurkan, bukan dihukum. Jadi pandangan ini dengan kata lain mengajarkan tidak ada hukuman kekal bagi orang jahat, saudara. Sama seperti kertas itu ya, kertas yang sudah saudara tidak pakai, saudara bakar jadi abu, lalu saudara buang hancur, kan sudah tidak ada sisanya, itu sudah lenyap. Nah, pandangan ini juga mengatakan seperti itu, saudara. Jadi orang-orang jahat itu setelah dihakimi akan dimusnahkan oleh Tuhan, jadi tidak akan dihukum di dalam neraka kekal. Ya,
Nah, ini bukan ajaran Alkitab kembali, saudara, karena Alkitab tadi kita baca berulang-ulang ke dalam lautan api, neraka kekal, dan sebagainya. Ini adalah ajaran kembali dari Saksi Yehova dan Gereja Adventis. Jadi mereka menolak adanya hukuman kekal neraka. Ya, saudara, inilah beberapa hal tentang annihilation. Apa yang aneh, saudara, dari doktrin ini? Saya memberikan bukan hanya sekedar ayat-ayat tadi yang menunjukkan neraka ada, secara logika, saudara pikirkan ya, enak bener ya saudara jadi orang berdosa, saudara. Kalau doktrin ini benar ya, enak bener jadi orang fasik, jadi orang berdosa, berbuat dosa selama hidup, tidak ada konsekuensinya apa-apa. Nah, lalu untuk apa ada penghakiman, saudara? Tadi kan kita sebelum ini bicara tentang penghakiman. Lalu untuk apa ada penghakiman kalau tidak ada penghukuman? Lalu kita bisa bertanya, di manakah keadilan Allah kalau begitu? Orang yang berbuat dosa selama hidup tidak dihukum, lalu rohnya dihancurkan, lenyap, hilang. Sudah, tidak ada konsekuensinya apa-apa. Nah, kalau begini enak benar ya jadi orang berdosa. Mungkin orang-orang seperti ini akan berpikir, saudara, tidak masuk surga, tidak apa-apa. Yang penting saya tidak dihukum. Nah, kira-kira logika bodoh-bodohannya seperti itu kan. Nah, masuk surga tidak apa-apa, yang penting saya tidak dihukum, dan selama hidup saya tak berbuat dosa sepuas-puasnya. Haleluya, saudara. Ini ajaran apa? Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Alkitab mengatakan tetap ada penghukuman kekal bagi setiap orang. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, ini bicara tentang eternal punishment. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 6. Bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini tentang penghukuman malaikat yang tidak taat, ya, atau iblis. Dihukum selama-lamanya, saudara. Jadi iblis yang tidak taat itu bukan dihancurkan lalu dibuang enak sudah begitu, tidak. Ya, tetap akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Nah, jadi ini tentang annihilation yang kita yakini ini juga bukan ajaran di dalam firman Tuhan. Nah, ada satu hal lagi yang perlu diluruskan ketika kita berbicara tentang kematian dan sekitarnya, yaitu satu pertanyaan. Boleh enggak sih atau perlu enggak sih kita itu berdoa kepada orang yang mati? Entah mendoakan dia atau berdoa meminta perlindungan atau apapun, ya pokoknya berdoa atau berelasi kepada orang yang sudah meninggal. Nah, saudara, kembali saya harus mengatakan bahwa ini juga bukan ajaran dari firman Tuhan. Ya, saya kutipkan satu kalimat dari Wayne Grudem di dalam bukunya Sistematika Teologi. Dia mengatakan fakta bahwa roh atau jiwa dari orang percaya yang setelah mati itu secara langsung pergi ke hadirat Tuhan, berarti bahwa kita should not pray for the dead. Kita tidak perlu dan tidak harus berdoa bagi orang mati, ya. Meskipun ide ini itu diajarkan di dalam kitab 2 Makabe. Jadi sama seperti kasus purgatori tadi, saudara. Itu tidak ada atau nowhere taught in the Bible itself. Tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab, ya. Jadi ini posisi kita terhadap bolehkah atau perlukah kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Jadi memang, saudara, ketika orang itu sudah meninggal, tadi saya katakan rohnya itu langsung ke surga, ke neraka, itu sudah tempat yang fix, permanen, saudara. Untuk apa didoakan lagi? Sudah, yang di surga juga sudah lebih enak kok hidupnya dari kita di dunia ini kok. Untuk apa didoakan lagi? Ya, yang di neraka juga untuk apa didoakan lagi? Sudah tidak ada bisa pindah lagi, saudara. Ya, tidak bisa berpindah
ada gerasi dari Tuhan lalu dipotong masa hukumannya, enggak ada semua, ya. Nah, ini semua sudah saya pernah jelaskan di dalam materi saya Pray for the Dead, ya. Nah, kalau saudara ingat ya, dari persekutuan PDL Olam, saya pernah membahas ini di dalam persekutuan saudara sebelum masa pandemi. Jadi waktu itu belum ada YouTube. Saya pernah membahas ini di tempat saudara. Nah, sekarang sudah ada YouTube-nya. Kalau saudara mau mengingat kembali, silakan dilihat, ya. Jadi ini satu posisi kita bahwa kita menolak praktek berdoa kepada orang mati. Saudara, ini hal-hal penting yang telah saya jabarkan tentang kematian dan sekitarnya. Sekarang saya akan masuk di dalam hal-hal yang praktis, saudara. Setelah kita mempelajari ini, ya, tentang kematian, kemana roh kita, dan sebagainya, termasuk hal-hal yang menurut kita tidak tepat dari firman Tuhan, bagaimana orang Kristen, anak Tuhan, memandang sebuah kematian. Ya, pertama, kita harus melihat dari perspektif yang berbeda. Bahwa kematian ini bukan lagi satu penghukuman bagi orang percaya, saudara. Memang betul, tadi di depan saya mengatakan, keberadaan kematian itu karena akibat hukuman dosa. Tetapi kan Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Ada janji hidup kekal, ada janji pengampunan dosa bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Maka kita harus melihat perspektif berbeda tentang kematian itu sendiri. Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara jangan memandang kematian ini sebagai satu hukuman lagi, tetapi justru kematian itu adalah sesuatu yang menyempurnakan pengudusan kita. Ya, kita ini anak Tuhan, hidup di dalam dunia sekarang sedang di dalam proses pengudusan, sanctification. Dan pengudusan ini tidak pernah selesai, saudara. Kita jatuh bangun terus di dalam dosa, kan. Nah, sampai kapan selesainya? Ya sampai kita dipanggil Tuhan, baru kita selesai dikuduskan, kita disempurnakan. Ya. Berikutnya, bagaimana kita memandang kematian itu? Kematian itu adalah satu cara yang Tuhan pakai membawa kita kepada union with Christ, dipersatukan dengan Kristus. Maka Paulus tadi mengatakan kan di dalam ayat yang kita baca 2 Korintus 5 ayat ke-8, aku lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, ini satu kerinduannya dia, saudara, dipersatukan kembali dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23 tadi sama, ya. Bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik bagi aku. Union with Christ. Dan 1 Korintus 15 ayat 55 juga mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Paulus 1 Korintus 15 ini berbicara tentang kebangkitan, ya, bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kita harus melihat dengan perspektif yang berbeda. Wahyu 14 ayat 13 juga jadi penghiburan bagi kita atau bagi keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, Tuhan mengatakan berbahagialah. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, boleh. Tetapi tetap ada satu pengharapan bahwa mereka bersama dengan Bapa. Jadi Loren Bettner kembali mengatakan, kematian adalah satu realitas, sebenarnya hanya satu penerjemahan, ya, dari satu fase kehidupan kepada kehidupan yang lain. Jauh dari menandai suatu akhir, itu justru menandai suatu permulaan dari hidup yang lebih utuh, lebih ajaib, ya, lebih indah daripada yang kita ketahui di dunia ini. Ya, jadi saudara, ini satu perspektif yang harus ada di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, mengakhiri materi saya akan mengingatkan kepada kita yang mendengar ini tentunya masih hidup, kan? Masih bisa mendengar suara saya. Maka saya akan mengakhiri dengan satu nasihat dan juga satu peringatan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yaitu adalah kita harus memakai waktu yang ada. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan menjalani hidup kita. Ya, ada satu doa indah
di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kematian ini mengajak kita merenungkan tentang makna hidup kita, loh, saudara. Karena tadi saya katakan ternyata Alkitab ngomong hidup manusia itu sangat singkat seperti uap. Maka apa yang akan kita lakukan di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Ya, mari kita berdoa, meminta Tuhan memberikan hikmat, mengisi waktu hidup kita dengan bijaksana, bukan untuk hal-hal yang cuma sekedar berguna, tapi hal-hal yang kekal yang boleh kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 16 juga menjadi peringatan dari Paulus kepada kita. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Lihat, saudara. Waktu-waktu di dalam hidup kita ini sangat jahat sekali, loh. Kita disibukkan bekerja, macam-macam dan lain. Sampai kita menyisakan waktu untuk Tuhan terlalu sedikit. Menyisakan waktu untuk melayani Tuhan terlalu sedikit. Ya. Nah, saya ingin memberikan satu ingatan kepada kita semua tentang waktu ini. Perhatikan, saudara. Waktu itu seperti fata morgana, saudara. Nah ya, fata morgana itu tipuan visual. Iya, waktu itu berjalan mundur, tapi seolah-olah kita yang berjalan maju. Ya, setiap kali kita ulang tahun, kita pikir kita sedang maju, saudara. Oh, umur kita bertambah. Itu kan fata morgana, bukan umur kita bertambah. Umur kita itu berkurang sebetulnya. Waktu itu selalu berjalan mundur. Tapi kita tidak sadar, pikirnya kita sedang maju. Nah, ini tipuan waktu, ya. Ini di dalam filosofi saya yang terus mengingatkan supaya kita terus memakai waktu dengan bijaksana, memakai waktu dengan baik di dalam segala waktu-waktu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, ini materi saya pada malam hari ini. Saya akan berhenti sampai di sini, ya.